Shalom, puji Tuhan, selamat malam bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kembali pada malam hari ini, saudaraku, hari Kamis malam, kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Dan kiranya saudara diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini. Kita masih berbicara tentang, saudaraku, pentingnya kita beribadah kepada Tuhan, saudaraku, atau kebaktian, saudaraku, datang kebaktian, ya. Ini sebagai bagian yang terakhir dari, saudaraku, untuk ibadah yang dapat memberikan pertumbuhan rohani, iman yang sehat kepada kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi jemaat-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu dengan firman-Mu ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Jemaat, mari ambil Alkitab kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Ibrani, ya. Surat Ibrani pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-25. Surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, surat Ibrani pasal yang ke-10 ini ayat yang ke-25, di mana firman Tuhan datang kepada kita berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan saudara malas ibadah, jangan saudaraku sekali-kali saja ibadah. Tapi dikatakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Justru dikatakan marilah kita saling menasehati. Untuk apa? Untuk semakin giat, semakin setia, semakin memperbanyak, saudaraku, ibadah kita, kebaktian kita kepada Tuhan, persekutuan saudara dengan Tuhan. Sebab itu sebagai gembala, saudara yang kekasih, di GPDI Agape Tiga Raksa ini, saudaraku, tidak ada hari yang tanpa ada kegiatan yang kami buka juga untuk jemaat, saudara. Apa maksudnya, saudaraku, demikian? Maksudnya adalah, saudara kekasih, supaya jemaat, saudaraku, dapat mengalami pertama pemeliharaan rohani yang baik dan sehat. Yang kedua, supaya jemaat bertumbuh, saudaraku, dengan baik dan sehat, supaya kita semuanya nantinya mencapai kedewasaan rohani yang penuh
sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita semuanya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah katanya kita saling menasihati, mengingatkan satu dengan yang lain, mendorong, memberi motivasi satu dengan yang lain. Ayo mari kita rajin gereja, mari kita rajin ibadat, mari kita setia kepada Tuhan, dan mari kita semakin giat melakukannya, saudara-saudara. Ini yang harus dilakukan oleh jemaat kepada masing-masing saudara jemaat. Mungkin ada yang sudah lama tidak bergereja, tidak ibadah, ada yang malas, ada yang berbagai-bagai macam alasan. Saudara semuanya yang ada berkewajiban untuk menasehati, mengingatkan, mengajak jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut saudaraku, masih surat Ibrani pasal yang ketiga pada ayatnya yang ke-13. Surat Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudaraku, marilah kita dikatakan, saudaraku, nasihatilah seorang akan yang lain. Mari kita saling menasihati, mengingatkan satu dengan yang lain. Apakah ini terjadi di dalam rumah tangga kita, entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah orang tua, entah saudara kita bersaudara, entah tetangga kita, entah sesama jemaat GPD Agape, saudara yang kasih, dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain. Saudara perhatikan, setiap hari. Jangan bosan saudara, jangan saudara yang kasih dalam Tuhan jarang-jarang, tapi dibilang setiap hari. Kita mesti kasih ingat, kasih tahu, nasihati saudara-saudara. Apa maksudnya saudara perhatikan? Selama masih dapat dikatakan hari ini. Maksudnya selama masih ada waktu, masih ada hari, seperti saudaraku hari tadi, saudaraku seperti malam ini, besok hari, lusa hari, seterusnya hari-hari kita adalah hari-hari saudaraku menasehati, mengingatkan, memberitahukan. Kenapa demikian? Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Alasan orang banyak, aduh saya lagi banyak kerjaan, saya capek, aduh lagi banyak order, banyak produksi, lagi rame nih yang belanja yang apa, aduh banyak, dan seterusnya dan sebagainya. Bukan saja itu, mungkin saja saudara kepada sesama jemaat, atau mungkin saja saudara kepada gembala, atau saudara kepada sesama pelayan jemaat saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hati-hati dalam hal ini, karena ini bisa menjadi alasan-alasan yang dibuat yang adalah merupakan permainan tipu daya iblis
tipu daya dosa. Jadi saudara yang menjadikan alasan dan membuat alasan, saudara sedang ditipu oleh iblis, ditipu oleh dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya tidak ibadah, supaya hati saudara menjadi tegar, menjadi keras tengkuk, saudara yang kekasih, menjadi hati yang hilang firman Tuhannya, hilang doanya, hilang penyembahannya, hilang pujiannya, hilang pelayanannya, hilang semua saudara. Kalau sudah hilang semua, jadi apa saudara? Hatimu tidak ada Tuhan, tapi hatimu ada dosa dan ada iblis saudara. Dan kalau sudah seperti demikian saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara kehilangan berkat-berkat rohani, saudara kehilangan keselamatan, saudara kehilangan hidup yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Sebab itu saudara, kita harus saling mengingatkan. Ingatkan selama masih bisa hidup, masih bernapas. Ingatkan saudara-saudara. Saudara yang mengingatkan akan dapat berkat dari Tuhan. Saudara akan dapat upah dari Tuhan saudara. Karena apa? Saudara sedang melayani, namanya melayani, menasehati, melayani, mengingatkan, melayani, saudaraku, memberitahukan, melayani, mengajak mereka datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik, saudaraku, kita masuk pada bagian berikutnya. Iya. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Ya. Surat Roma pasal yang ke-12 kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Baik, kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, iya, dalam ayat yang kita baru baca ini dikatakan bahwa persembahkanlah. Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka dikatakan inilah ibadah kita yang sejati. Inilah, saudaraku, ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita ini kalau datang ibadah mempersembahkan tubuh kita ini di atas mezbah, dalam pujian, dalam penyembahan, sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum, yang naik ke hadapan hadirat Allah, saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan, dengan hati yang hancur, saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang Tuhan mau itu yang hidup, bukan yang mati, saudara-saudara.
Hidup kita ini yang utama yang diminta oleh Tuhan. Persembahan kolekte, persepuluhan, hulu hasil, nasar, ucapan syukur itu adalah yang paling terkecil, saudara. Yang terutama itu tubuh kita. Karena kalau tubuh ini dipersembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang lain-lain itu, saudara, tidak jadi masalah bagi kita dalam hati. Kita tidak akan suka memberi persembahan, persepuluhan, hulu hasil, nasar, ucapan syukur, persembahan pertama, kedua, ketiga untuk rumah ibadah. Kenapa? Karena kita telah mempersembahkan tubuh kita. Yang lain-lain itu hanya, saudaraku, bagian yang terkecil, saudaraku yang dikasihi. Sebab itu tubuh ini menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Selain hidup mesti kudus, kata firman Allah. Selain kudus adalah berkenan kepada Tuhan. Ini saudara yang harus kita perhatikan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, saudara-saudara. Itulah ibadah kita yang sejati, yang tertinggi kepada Tuhan, saudara-saudara. Iya. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-12 ini pada ayat yang kedua dibilang apa? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara tidak boleh serupa dengan dunia ini. Saudara tidak boleh sama dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Tetangga saudara, kerabat saudara, rekanan kerja saudara, sebelahnya meja saudara, belakang meja saudara, depan meja saudara, samping meja saudara. Saudara tidak boleh serupa dengan mereka. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata apa selanjutnya? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara harus mengalami pembaharuan budi saudara. Saudara harus merubah semua pola cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara harus berubah menjadi ciptaan baru, yang menjadi, saudaraku, orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru, bertobat di dalam Tuhan, tidak segambar, tidak sepolah lagi dengan dunia ini, dengan orang-orang yang di luar Tuhan, saudara. Tetapi saudara harus menjadi segambar, serupa, saudara yang kasih dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kepada kita semua, sifat-sifat, tabiat, karakter, pola Kristus Yesus Tuhan yang saudara dengar dan terima melalui firman Tuhan setiap hari Minggu, setiap Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, saudara yang kasih dalam Tuhan, Sabtu bagi yang muda-mudi saudara, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan yang saudara baca sendiri, saudara. Iya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, ia dikatakan oleh ayat ini, saudara, supaya kita mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudaraku, di dalam hidup kita.
Sehingga dikatakan janganlah kamu serupa segambar dengan dunia ini. Kalau ada di antara saudara yang masih hidup dengan pola hidup yang lama, mengikuti cara saudara, ego saudara, keinginan saudara, nafsu saudara, yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, malam ini saya nasihatkan saudara, bertobatlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan terimalah kebenaran ini, terimalah firman Tuhan ini. Berubahlah dengan pembaharuan Tuhan yang dikerjakan oleh firman Allah, oleh Roh Kudus Tuhan. Saudara mesti bertindak berubah. Berubah saudaraku, berubahlah di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Maka Tuhan pun juga yang akan mengasihi, memberkati saudara dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada bagian malam ini Tuhan tentang ibadah. Mari sanggupkan semua jemaat-Mu semakin giat melakukan ibadah kepada Tuhan, mengikuti Tuhan ibadah di GPDI Agape Tiga Raksa ini Tuhan. Berkati umat-Mu dalam, Tuhan, melakukan firman-Mu, dan biarlah janji Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan, bawa kami semua mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu, menjadi ibadah yang sejati Tuhan. Bawalah semua umat-Mu berubah malam ini di dalam nama Yesus, oleh pekerjaan firman Allah, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengubahkan kami Tuhan oleh pembaruan budi. Haleluya, 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 dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Hidupkanlah dan tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami semua, mempola kami sesuai dengan pola dan kehendak Kristus bagi kami semuanya. Bapa, kami membawa semua beban, permasalahan, pergumulan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam semua permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong umat-Mu, Tuhan bela mereka. Tuhan, beri kemenangan kepada umat-Mu. Tuhan, yang melakukan mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat-Mu yang sakit dalam pemulihan, Tuhan pulihkanlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, bagi-Mu pujian, hormat dan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan oleh Tuhan Allah Roh Kudus. Mulai malam hari ini, besok, lusa,
dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Shalom, haleluya, amin.